Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan pagi hari ini kami minta biar Kau menolong kami, memberkati kami lagi dengan firman-Mu, menyingkapkan rahasia-Mu, supaya kami dapat mengerti, mengenal kehendak-Mu dengan baik, dan berjalan di dalam kehendak-Mu itu Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih baik selain kami ada di dalam kehendak-Mu. Karena itu kami minta biar Roh Kudus menolong kami, lembutkan hati kami, supaya apa yang kami dengar hari ini kami menerimanya. Jauhkan dari hati kami yang sombong, jauhkan dari hati kami yang merasa sudah tahu. Tapi biarkan firman-Mu hari ini boleh mengajar kami, memperingati kami, menasihati kami, bahkan memperbaiki kami, membangun kehidupan kami, dan menjadi pelita terang bagi jalan kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Biarkan roh hikmah dan wahyu dan pengertian dari surga Kau curahkan atas kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ya, saya mau ngajak kita buka firman Tuhan lagi. Mari kita buka Matius pasal ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya. Perikopnya tentang hal pengabulan doa saudara ya. Ini sudah saya sampaikan. Ya, bahkan sudah cukup banyak yang Tuhan ajarkan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang doa. Mulai dari bagaimana kita harus berdoa, ya, apa tujuan doa, apa makna doa. Ya, saya berharap saudara sudah memiliki konsep atau pengertian yang benar tentang doa. Ya, bukan hanya pengertian yang benar, tapi saudara mulai bertindak. Karena kalau saudara baca apa yang Yesus ajarkan ini, ya, dari Matius 5 sampai Matius 7 ditutup dengan satu perikop yang begitu luar biasa saudara. Yaitu Yesus memberikan satu perumpamaan tentang kalau orang mendengarkan perkataan-perkataan atau firman-Ku dan orang itu melakukannya, maka orang itu sedang membangun sebuah rumah di atas batu karang yang kokoh. Dikatakan ya, alam maut tidak akan pernah menguasainya saudara. Kenapa? Karena rumah itu kokoh terbangun dan tidak pernah rusak, tidak pernah akan rubuh ketika masalah datang, ketika badai datang seperti itu. Tapi kalau orang sudah mendengarkan firman-Ku kata Tuhan, ya, dan tidak melakukannya, dia seumpama seperti orang yang bodoh. Ya, kenapa? Karena dia membangun rumahnya di atas fondasi pasir. Ketika nanti masalah datang, banjir datang, maka dikatakan rumah itu bukan sekedar rusak, tapi parah sekali, rubuh saudara, seperti saudara. Nah, saya berharap saudara sudah memiliki pengertian yang benar, konsep yang benar, tapi juga saudara mempraktekkannya, melakukannya dalam kehidupan saudara. Saudara, saya berharap kehidupan doa saudara itu terbangun dalam diri saudara. Amin. Jadi tidak ada yang malas lagi berdoa, ya, entah nanti ada yang mimpin berdoa, ya, ada yang ajak berdoa atau tidak ada saudara. Saudara sudah terbangun ya kehidupan doa saudara. Ya, sekali lagi saya berharap tidak ada yang malas berdoa lagi saudara. Amin Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya juga berharap jangan sampai ada yang ketika berdoa seperti ini saudara di rumah pakai Facebook, HP atau pakai TV. Ya, kita berdoa di sini, saudara berdoa di rumah, tapi saudara tertidur di rumah. Apalagi saudara yang di kamar tidur mungkin kan lagi empuk-empuknya bisa baring seperti itu, tertidur. Karena saya tahu ya, bukan hanya tempat-tempat yang empuk itu yang bisa membuat orang tertidur, ya. Bahkan kita di sini juga, bahkan sebelum peristiwa Covid ini, seringkali kalau kita berkumpul berdoa, ada yang tertidur. Ya, saya tidak tahu jiwanya, hatinya seperti apa, tertidur. Ya, mungkin punya istilah begini, tertidur di hadirat Tuhan.
Itu hanya alasan rohani ya saudara. Padahal orang itu tidak terbangun sama sekali. Betul. Itu sebabnya jangan sampai yang Yesus katakan, kalau kita tidak berdoa dan berjaga-jaga, nanti hari Tuhan datang itu kita akan kaget, kita akan terkejut saudara. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga, tidak sedia. Namanya berdoa itu kan harusnya sadar, harusnya mengerti, ya membangun sebuah keintiman, ya yang dekat dengan Tuhan. Ya, bayangin kalau kita sadar Tuhan hadir, Dia raja segala raja. Bahkan kalau saudara baca di kitab Wahyu, ya itu walaupun itu hanya sebagai simbol ya, gambaran ya, bahwa Dia itu seperti matahari loh. Coba saudara mandang matahari, pasti saudara akan nggak tahan gitu kan. Bayangin Tuhan hadir dengan kemuliaannya, mestinya kita itu nggak tahan saudara. Ya bukan masalah kita takut akan sinarnya yang begitu menyilaukan mata kita, bukan. Tapi kita bisa mendalami kasihnya begitu luar biasa. Sentuhannya, kebaikannya. Saya sudah ajarkan kalau kita berdoa kita akan menerima banyak hal-hal yang baik daripada Dia saudara. Saudara tahu begitu luar biasanya Dia saudara. Kalau kita punya pengertian seperti itu, setiap kali kalau kita berdoa, kita akan serius walaupun tidak tegang saudara. Ya kita bisa serius tapi santai dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita sembah itu adalah pribadi yang begitu luar biasa. Dia juga sahabat kita, dia juga gembala kita, dia guru kita, dia penasehat. Alkitab banyak memberikan predikat ya, mencatat Tuhan itu ya figurnya seperti apa saudara. Kita bisa mengenal Dia dalam segala sisi kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita bisa mengenal Dia sebagai tabib, dokter. Ya, ketika kita dalam kesendirian, kita lagi mengalami kesedihan, kita bisa mengenal Dia sebagai seorang penghibur. Ya, nah, kita bisa mengenal Dia sebagai Bapa, ya, sebagai teman, sebagai gembala yang akan menuntut kita. Ya, ketika kita menghadapi lembah yang kelam, ya Dia akan datang ya untuk bisa menuntun langkah kita saudara, membawa kita keluar dari lembah kelam itu. Bahkan Dia adalah satu pribadi yang sangat luar biasa, akan memenuhi semua kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus yang luar biasa. Karena itu saudara, semakin kita berdoa harusnya kita semakin exciting, semakin semangat, ya semakin antusias bergairah dengan Dia saudara. Amin Bapak Ibu. Saya berharap tidak ada yang tertidur ya. Walaupun tidak ada yang bisa melihat saudara, apalagi saudara sendirian di rumah di kamar tidur seperti saudara. Haleluya. Nah, hari ini saya mau sampaikan ya tentang doa saudara. Mari kita baca bersama-sama saudara ya, Matius 7 ayat 7 sampai ayat ke-11 saudara. Ayat 7 mulai, 2, 3, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara perhatikan baik, sangat kontras apa yang Yesus sampaikan. Ini Yesus membuat sebuah perbandingan. Ketika kita berdoa dikatakan begini, kalau kamu Bapa yang jahat aja, kamu yang jahat ini sebagai Bapa tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, pasti Ia akan memberikan yang baik kepadamu, ya, bagi mereka yang meminta kepadanya saudara. Nah saudara harus tahu bahwa apa yang Bapa akan berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar yang kita minta, bukan hanya sekedar yang kita doakan, tapi dikatakan Dia akan memberikan yang baik. Kalau saudara baca tulisan aslinya dalam bahasa Yunani saudara, itu sangat luar biasa.
Dikatakan bukan memberi yang baik, tapi dikatakan pemberian yang terbaik, saudara. Nah, pemberian yang terbaik ini, saudara, ya, bukanlah pemberian seperti yang kita mau. Tapi pemberian yang terbaik ini adalah pemberian yang seperti yang Bapa mau. Ya. Nah, dikatakan pemberian yang terbaik yang seperti yang Bapa mau ini adalah pemberian yang jauh lebih baik, lebih banyak daripada yang saudara dan saya doakan. Dan itu bukan sekedar roti atau ikan. Nah, roti atau ikan itu kan simbol daripada apa? Kebutuhan. Ya, makanan, saudara, seperti itu, saudara. Ya, dikatakan Bapa akan memberikan yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada makanan. Artinya kebutuhan-kebutuhan kita, saudara. Ya, jadi dia tidak hanya mencukupi kebutuhan kita, tapi lebih daripada itu. Nah, lebih daripada itu yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak itu apa, saudara? Kalau saudara pelajari lagi, dosen saya mengajarkan, saudara, dalam bahasa aslinya, itu jauh lebih baik itu, saudara. Itu ada istilah begini. Kalau tadi yang kita minta itu adalah makanan, tapi Tuhan akan memberikan bukan hanya makanan, saudara, tapi cara kita mendapatkan makanan. Misalnya, saudara ingin makan roti nih. Tuhan bisa berikan roti. Lewat kita membeli, ya kan? Kita bisa makan roti lewat Tuhan menggerakkan orang untuk membawa roti itu kepada kita. Bisa. Ya. Tapi jauh lebih daripada itu adalah kita bisa membuat roti sendiri. Bagaimana caranya? Tuhan berikan hikmat, saudara. Nah, itulah yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, saudara. Itu sebabnya, ya, ada satu ayat yang Paulus sampaikan kalau saudara baca di Efesus pasal yang ketiga ayat 20 dikatakan begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Waktu kita berdoa, ya, dikatakan dia akan melakukannya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita pikirkan, saudara. Wah, luar biasa. Nah, ini harusnya membuat kita makin antusias berdoa, makin memahami waktu kita berdoa bukan hanya kebutuhan-kebutuhan kita dapatkan, tapi ada hikmat ilahi. Bukan hanya itu, saya sudah mengajarkan, saudara, akan membangun kehidupan kita, gairah kita, keintiman kita untuk bisa mengenal, mendalami lebih dalam lagi. Ingat, ya, waktu kita membangun kehidupan kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan berkata begini di Mazmur, ya, pasal yang pasal 25, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, begitu dia bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, artinya orang itu membangun hubungan dengan Dia, hidup takut akan Dia, saudara, maka Tuhan akan memberitahukan rahasianya. Wah, luar biasa, saudara. Nah, kalau setiap kali dalam kehidupan kita kan kepinginkan apapun, manusia itu cenderung kan kepingin tahunya hal-hal yang akan datang sekalipun, saudara. Kepingin tahu, saudara. Saya pernah sampaikan di Facebook, hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Hal-hal yang disingkapkan Tuhan adalah untuk kita dan untuk anak cucu kita, saudara. Nah, bagi kita manusia adalah kita kepingin tahu banyak hal, semua sisi kehidupan kita. Tapi seringkali kan kita ngalami peristiwa, kenapa terjadi, apa penyebabnya kita nggak tahu, saudara, kadang. Bahkan banyak hal yang kita harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, banyak hal yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu muncullah ada banyak pertanyaan-pertanyaan dan keinginan tahuan kita, saudara. Tapi Yesus berkata, kalau kita berdoa, kita membangun keintiman dengan Tuhan, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan kita yang akan Tuhan penuhi, tapi juga ada hikmat ilahi untuk bisa mengerti bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana menyelesaikannya. Semua kehidupan yang kita hadapi, saudara. Nah, karena itu kalau kita membangun kehidupan doa kita, semuanya yang Tuhan firmankan ini akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Saudara akan memperolehnya
jauh lebih banyak daripada yang saudara doakan, bahkan yang saudara pikirkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Amin. Jangan ada yang balas lagi berdoa, jangan ada yang tertidur. Ada yang mengajak berdoa, ada yang memimpin berdoa atau tidak ada. Gereja adakan atau tidak ada. Kita sudah terbangun kehidupan doa kita saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.